puasa itu mulai tanggal berapa? Bulannya itu bulan Maret, ya. Sementara kajian kita itu ada di bulan Maret di pekan kedua. Sekarang sudah Mei, pekan kedua, di 2 bulan. Terakhir babnya adalah tentang bab sholat Jumat, yang dibahas adalah tentang keutamaannya. Keutamaan apa? Keutamaan hari Jumat. Ya. Nah, maka kemudian kita masuk ke bahasan berikutnya yang sebenarnya lumayan agak banyak ini poin-poinnya, ya. Tapi ya paling tidak dari pembahasan yang panjang kita akan bahas 1-2 hadis. Kalau pembahasan pertama tentang keutamaan hari Jumat, pembahasan kedua ad-du'a'u fi, doa di hari Jumat. Nah, ada satu waktu di hari Jumat itu, ya, yang istimewa, karena siapapun yang berdoa pada hari tersebut, waktu tersebut, itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya pasti dikabulkan. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dikatakan, inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Ada satu waktu pada hari Jumat di mana setiap orang Islam yang berdoa pas waktu tersebut, doanya syaratnya adalah doa yang minta kebaikan, jangan yang minta yang negatif. Minta tentang kebaikan yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu waktu dari Jumat, tidak ada seorang pun yang berdoa pada waktu tersebut nek pas gitu. Kalau pas waktu itu, tidak ada seorang pun hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslim, orang Islam yang berdoa pada saat itu, kalau memang pas, kecuali pasti Allah akan mengabulkan. Kapan itu? Wahiyya ba'dal 'asr, yaitu di Jumat setelah sholat. Hadis riwayat. Jadi waktu-waktu istimewa untuk doa itu banyak. Nah, salah satunya terkait dengan hari Jumat itu adalah waktu setelah asar. Dalam redaksi yang lain, berarti ini yang mendengar sabda Nabi ini bukan hanya 2 orang. Tadi kan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, yang berikutnya hadisnya sama, redaksi isinya, redaksinya sedikit berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda,
Yaumul Jum'ati ithnata asyarata sa'atan minha sa'atun la yujadu 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu iyyahu wa tamisuha akhir sa'atin ba'dal asrina. Asalnya itu jam berapa kira-kira? Gitu. Di sini disebut hari Jumat itu ada ithnata asyarata sa'at, ada 12 jam. Kalau Jumat itu kan 12 jam. Dari 12 jam itu tidak ada seorang pun hamba yang beriman, yang muslim, yang dia meminta kepada Allah Ta'ala apapun itu kecuali pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan masalahnya? Kata Nabi SAW, iltamisuha wal tamisuha akhir sa'atin ba'dal. Jadilah waktu itu setelah asar di akhir jam. Pokoknya mari sholat asar rata-rata sore ini, itu waktu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau tadi hadis riwayat Ahmad, ini hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, Hakim di dalam itu tentang waktu yang istimewa, ya, dikabulkan di situ setiap doa di hari Jumat setelah salat asar di akhir waktu. Akhir waktu itu tidak tahu akhir waktu itu karena pergantian waktu itu kan kalau dalam hitungan hijriah itu kan jam maghrib itu sebelum itu akhir waktu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini hadis-hadis berikutnya akhirnya sebagian sahabat praktek, ya. Baik. Tapi ada lagi satu waktu yang juga istimewa di Jumat, ya. Juga khususnya untuk berdoa, karena itu nanti dalam prakteknya beberapa orang akan tanya, no, sing diwoco pada saat itu. Tidak ada bacaan khusus, ya. Tapi memang pada saat itu waktunya adalah waktu mustajab. Ya, Abu Musa al-Asy'ari pernah mendengar Nabi SAW bersabda tentang waktu Jumat. Maksudnya waktu Jumat, waktu yang doa itu menjadi mustajabah di Jumat. Dia ma baina ayyadrisal imamu yakni al-mimbar ila an tuqsala, sampai salat diselenggarakan. Kapan waktu yang istimewa satu lagi di hari Jumat itu adalah saat imam duduk antara dua khutbah sampai selesai sholat. Nah, makanya sering ada yang bertanya, kalau gitu pas imam duduk antara dua khutbah itu saja nih yang dibaca apa? Tidak ada khusus tidak. Tapi silahkan. Kemarin saya di tempat lain itu ditanya tentang sama tentang waktu dan tempat yang mustajabah dalam berdoa itu adalah saat seseorang sujud.
nanya nih, Ustaz nek kula sujud, ya misalnya sujud terakhir lah dalam sholat atau pokoknya sujud karena itu adalah saat dimana seorang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nek jalur mesti dikabulkan. Nah itu cara nih tunggu nih caranya tunggu nih karena di situ diminta orang memperbanyak doa, terutama kalau punya kebutuhan khusus. Orang mikirin punya kebutuhan sendiri antara satu dengan orang lain tidak sama, kan doanya kan macam-macam jadinya. Nah ya pas sholat, pas sujud apa dibaca ada dua. Kalangan para ulama yang pertama tentu saja ya diperbanyak doanya. Doa apa? Doa sujud. Lah terus kalau saya itu sebenarnya punya kebutuhan yang banyak, kebutuhan macam-macam. Masa macamnya misalnya salah satu doa subhanallah, subhanallahil a'la wa bihamdihi, atau subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Misal masa ini bulan pada ini ada dua macam doa yang kita tahu. Subhanallah di bulan pada ini yang satu subhanallah rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Masa ini kutok bulan pada ini doa ini udah dewi budi kan itu doanya apa? Maka sebagian menjawab itu sudah cukup. Ya. Mengapa? Karena sesungguhnya di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa alhamdulillah niku wis ngebeki timbangan. Ngomong alhamdulillah dungane nopo mboten enten alhamdulillah iki sapa. Subhanallah iku ngebeki langit dan bumi. Dan doa itu tidak perlu harus ya Allah kula butuh niki dengan paringi, ya Allah kula niki ya berutang dengan paringi. Bagi sebagian ulama tidak perlu harus begitu. Ketika Nabi Yunus dimakan atau ditelan oleh ikan paus sebagai ujian kepada beliau atas apa yang sebelumnya beliau lakukan. Bagaimana cara Nabi Yunus berdoa? Apa doanya? Ya Allah, orang ini utang dedek tak betah dilukas kayak so. Masa orang? Ya Allah sampai tono nang itu ning kayak so nafas. Mboten. Napa doa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu boleh jalan betul. Tapi hanya dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sehingga kalau ada orang yang bertanya apa yang harus dibaca, katanya diperbanyak bacaan doa ketika sujud. Itulah waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Apapun yang akan diminta, apapun yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus doa di nopo? Nggih pancur doa sujud. Dia tetap doa subhanallah subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah, atau subhana rabbil a'la dan seterusnya. Cukup itu. Masya Allah. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang membutuhkan. Ya doa sesuai dengan yang diinginkan.
Tapi karena doa sesuai yang diinginkan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak bisa masuk di dalam bacaan sholat, ya jangan dibunyikan. Ambil waktu ya. Nah itu yang pertama. Kalau saya sudah ulang-ulang saja subhanallah atau subhanallah berulang-ulang. Lah terus kalau kita punya ingin ini, ingin itu dan seterusnya, minta kepada Allah, cukup dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan. Ya contohnya Nabi Yunus. Masyaallah. Nah demikian ini duduknya imam sampai selesai sholat. Jadi duduk antara dua khutbah sampai Rasulullah SAW sholat itu waktu yang paling tepat untuk berdoa. Kalau tadi adalah setelah asar akhir waktu hari Jumat. Kalau ini antara duduknya imam antara dua khutbah sampai selesai sholat. Masyaallah. Cuma hadis yang terakhir ini ada juga yang anggap muhtarib. Muhtarib itu lemah sekarang. Kemudian ilmu hadis baik. Yang ketiga, jangan diulang di beberapa kesempatan saya sebut ada sebagian umat Islam, sebagian ulama yang tetap menggunakan hadis dengan status bahkan tidak sahih, tidak makbul, itu tetap juga. Sekarang yang ketiga, hari Jumat apa yang perlu dilakukan? Rasulullah SAW bersabda tentang hari Jumat, min afdali ayyamikum yaumul Jumat fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkha wa fihi sa'qa fa'aksiru alayhi min salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa turadu alayka salatuna wa qad arimta? Faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Rawal khumsa ila Tirmidzi. Dari Rasulullah SAW, di antara hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Hari Jumatlah Nabi Adam diciptakan. Hari Jumatlah Nabi Adam wafat. Hari Jumatlah alam ini akan kiamat. Ya. Ditiupnya sangkakala di Jumat. Wa fi saiqah, dibangkitkan lagi juga di Jumat. Karena itu pada hari Jumat perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat kalian nanti akan dibeber ya di depan saya. Rasulullah SAW kemudian ditanya, wa kaifa tuqadu alaika salatuna wa qad alimta? Ya nomo sholawat nang jenengan kok saged ya tetap kehitung sementara sampean itu sudah jadi tanah, sudah jadi apa itu bangkai, sudah jadi sampai pun sedo lah ya apa mungkin. Rasulullah SAW menjawab, Inna Allah azza wa jalla, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla itu mengharamkan bumi memakan dagingnya, jasadnya para nabi. Jadi hadis ini menjadi dasarnya para nabi itu utuh ya. Itu hadis nomor 3. Nomor 4,
disunnahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Atau kalau bisa malamnya, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu nur ma baina jum'atayn." Sapa sing gelem maca surat Kahfi ya pada hari Jumat, maka Allah akan meneranginya. Allah akan memberinya cahaya antara Jumat ini Jumat yang akan. Itu keistimewaan. Sementara dengan keistimewaan tersebut, ya, maka tentu ada perkara yang tidak disarankan, makruh hukumnya kalau itu dilakukan pada hari Jumat, khususnya di masjid. Apa itu? Karahatul raf'is sauti biha fil masajid. Ya, makruh hukumnya suara dibuat keras ya di hari Jumat di dalam masjid. Baik, itu terkait dengan ini tadi ya. Terkait dengan ada kelebihannya membaca surat Al-Kahfi, ada perkara yang harus dihindari, itu adalah keras suaranya di dalam masjid. Nomor 5, al-ghuslu wa tajammulu wa siwaku wa tatayyibu lil mujtami'at wa la siyama Jumat. Ya, bagaimana mandi, bagaimana berpenampilan baik, dandan, bagaimana siwak, bagaimana pakai wangi-wangian untuk ketemu dengan orang lain, untuk bermasyarakat, lebih-lebih hari Jumat. Maka sepakat para ulama, yustahabu likulli man arada hudura salatul Jum'ati aw majma'a min majami'in nas. Sunnah memang setiap orang yang hadir sholat Jumat atau hadir menghadiri pertemuannya orang banyak, boleh laki-laki, boleh itu pertemuannya adalah kaum perempuan, boleh pertemuannya anak kecil atau orang dewasa, mukim atau musafir. Itu kalau ketemu harus berpakaian yang terbaik, ya, yang dimiliki, perhiasan terbaik yang dimiliki. Hari Jumat kate ketemuan, kate lunga, kate rapat, kate rundingan niku ya. Lebih-lebih kalau itu untuk sholat Jumat, maka hukumnya adalah disunnahkan untuk memakai wangi-wangi yang berhiasan. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah SAW, kata beliau, kullu muslimin maaf ala kulli muslimin al-ghuslu yaumul Jumat. Wajib bagi setiap orang mandi hari Jumat. Wa yalbasu min salihi thiyabihi, memakai pakaian yang paling baik. Wa in kana lahu tibun masabin, kalau masih punya minyak wangi, ya pakailah minyak wangi. Itu tentang hari Jumat. Pun itu nomor 5. Nomor 6, at-tabghir ila Jumat. Ya, mengawali berangkat hari Jumat. Yandubut tabghiru ila salatil Jumat li ghairil imam. Qala al-Qamah kharastu ma Abdullah bin Mas'ud ila Jum'ah fa wajada thalathatan qad sabaqu. Fa qala rabi arba'ah. Wa ma rabi arba'ah min Allah bi ba'id. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna an-nasa yajlisuna yawmal qiyamati ala qadri tarawihihim ila Jum'ah. Al-awwal thumma tsani thumma tsalits thumma rabi' wa ma rabi arba'ah min Allah bi ba'id. Rawi Ibnu Majah wa hasan al-Mundhiri wal-Mundhiri bi targhib wa tarhib. Nah, itu sudah Jumat itu rotor isu kata Rasulullah SAW, datang dari Jumat itu sunnahnya pagi-pagi kecuali imam, li ghairi imam, kecuali imam. Apa ini puisi lah, ada ceramah diisi kait gitu.
buri dulu taruhan orang belum tentu datang duluan, kecuali imam memang disetting datangnya agak belakang. Tapi ternyata meskipun berangkatnya pagi-pagi, sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Al-Qamah itu tetap ketinggalan, di depannya masih ada 3 orang lagi, maka dia menghibur diri. Nanti tak kawi besok sing disi akhirnya menghibur diri. Ya. Apa caranya menghibur diri? Moral langsung komentar, Rabiul Arba, koma Rabiul Arba min Allah ya. Allah awak dhewe nomor 3 teko wong papat. Nomor 3 teko wong papat termasuk gizi. Ya. Dan nomor 3 teko nomor papat itu tidaklah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memotivasi. Kenapa kok sampai ngomong begitu? Sinten tadi? Al-Qamah, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna nasa yajlisuna yawmal jum'ati ala qadri tarawuhi minal jum'ah. Sungguhnya di hari kiamat itu orang akan duduk, kata Rasulullah, urutannya itu berdasarkan urutan disi-disian teko hari Jumat. Ya. Jadi kalau duluan datangnya, maka di hari kiamat tempatnya termasuk yang paling terhormat. Kalau di absen, diceluk, mati. Nah, begitu nanti hari kiamat. Itu semua kata Rasulullah SAW berdasarkan duluannya mereka di hari Jumat. Ya, yang pertama ya mendapat tempat terbaik, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga dan keempat. Dan kalau sudah 3/4 itu sebenarnya sudah hampir selesai itu. Ya, nggak jauh itu kata sahabat Rasulullah. Masyhur bilang kalau yang populer itu kan ya tentang oleh unta, oleh sapi, oleh wedhus, oleh telur gitu kan. Yang datang dulu oleh sapi, ini hadisnya di belakang. Yang datang berikutnya yang pertama unta, yang kedua baru sapi, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, telur ayam, kan gitu ya. Kata Rasulullah itu bodoh dengan mempersembahkan dajjajah. Ya. Itu waktu keempat itu dajjajah. Dajjajah itu PT sing ngendok. Dajjajah. Kalau dajjaj PT lanang, kalau dajjajah ayam betina. Gitu ya. Baik. Itu podo ambek kurban unta, kurban sapi, kurban kambing dan dajjal atau ayam. Kurban buat sapi nomor 5. Nomor 5 apa? Beda itu ndok. Ya wis yang terakhir ndok. Dibagi jamnya sampai keluarnya imam, menjelang keluarnya imam itu sudah mulai mendok, cuma telur. Maka setelah itu kalau imam sudah naik mimbar, malaikat nutup buku yastami'una dzikra. Malaikat semua tinggal mendengar peringatan dari semua. Wes buku ditutup. Bukan berarti gak oleh balasan. Terus kan ditulis. Nah, repot kan ditulis. Ya. Jadi, faidza kharaja al-imam hadratul malaika yastami'una dzikr. Maka kalau
imam itu sudah keluar, dia akan hadir para malaikat mendengarkan itu kajian, mendengarkan ceramah, mendengarkan materi yang disampaikan. Nah, itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu disunnahkan karena itu untuk disi-disian apa semua. Itu saya nih. Baik. Yang nomor 7, nah, kita kok niku wau yang nomor disi-disian, ya nomor terlambat. Nah, sunnahnya disi-disian. Faktanya terlambat. Maka ada bab di sini, subbab namanya takhattir riqab, ngelangkai tengkuknya orang, ngelangkai geriwok. Kenapa? Soalnya wis kari dan buri wis rapet nang arep wis rapet, akhirnya padha-padha rapet wis dilangkai ya. Misal Rasulullah SAW pernah melihat orang begitu. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Busr, ya, dia menceritakan ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yawmal jumu'ah. Ada pernah seorang laki-laki datang ngelangkai pundaknya, lehernya orang-orang yang ada di depannya. Itu melangkah. Ngerti nang arep niku enten kosong titik. Melangkah. Maka kata Rasulullah SAW, faqala lahu Rasulullah SAW ini, faqad azaita wa anaita. Ojo ngono niku sampean wis azaita, wis ganggu, wis merusak wong salat, wa anaita sampean itu wis telat, lambat sampean itu. Gak usah ngono. Nah, kalau gak usah ngono, apa kata Rasulullah SAW di sini disebut Idris, wis sampean nunggu ae, gak usah melangkah. Sampean malah ganggu wong, malah gawe ganggu, buat gangguan. Masyaallah muslimin, itu tentang wong terlambat, gak perlu maksa mlaku nang golek isop nang gak perlu maksa mencari terlambat. Baik, itu nomor 7. Sekarang nomor 8. Ya, nomor 8 itu tentang sholat sunnah. Masyru'iyatu tanafful qablaha, disyariatkannya sholat sunnah sebelum Jumat. Yusannu tanafful qabla Jum'ah ma lam yakhrujil imam fa yakufu anhu ba'da khurujihi illa tahiyatul masjid. Disunnahkan sebelum Jumat itu menjalankan sholat sunnah nek encene imam gurung teko. Kalau dulu kan alarmnya imam teko ayahe kok. Sekarang sudah ada begini. Teko gak teko, omah pokoknya. Iya nek pas mau ngake kari wong siji, pada repot. Kata Rasulullah SAW, sunnah hukumnya menjalankan ibadah di hari Jumat, ibadah sunnah karena di tanaful selama imam belum keluar naik mimbar. Fayakufu anhu ba'da khuruji illa tahiyatul masjid. Maka ya setelah orang itu diperbolehkan sholat sunnah sebelum Jumat, Rasulullah SAW mengatakan fayakufu anhu ba'da khuruji illa tahiyatul masjid. Kalau sudah sholat sunnah, imamnya udah keluar mau khutbah, maka tidak ada lagi kesempatan untuk sholat sunnah. Betul terus, kalau imam sholat dukur, betul sholat sunnah mana?
kecuali sholat tahiyatul masjid. Tetep maneh ditutupno. Wah kali nek dinteni ngadeg sholat sunat tahiyatul masjid. Terus apa? Oh burung apa itu? Qobliyah Jumat. Liyane wis mari aku tak sholat dhewe enggak. Yang boleh adalah yang apa namanya? Bukan karena sebab lain, tapi karena tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid ya wis oleh lah imam wis munggah sampai sholat sunah silakan. Oh tapi kok ditambahi mana? Saking ngakasnya itu hanya boleh ketika sebelum imam naik mimbar. Baik. Rasulullah SAW dari lain bersabda, "Man ittasala yawmal jum'ati tsumma atal jum'ata fa shalla ma qaddara lahu tsumma ansata hatta yafugha imam min khutbatihi tsumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam." Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sapa wae sing gelem adus dina Jumat kemudian datang ke tempat pelaksanaan sholat Jumat dan kemudian langsung sholat sunnah sesuai dengan yang dia punya kesempatan. Kemudian dia diam saat sudah naik mimbar khotibnya, ya sudah. Kalau tengah-tengah sholat, kalau sekait takbir ya dikatakan. Kecuali kalau kita sholat tahiyatul masjid. Maksudnya nih pada tahiyatul masjid sunnah mana nuruti imamnya munggah. Sing oleh tahiyatul masjid. Tapi nek dereng munggah boleh. Baik. Ini hadis yang berikutnya, ini yang sering dibaca ya, kalau orang datang langsung duduk ternyata disuruh oleh Rasulullah SAW. Nah, saya ini nomor ini obat tidure wong Islam, ya paling nggak wong Islam Indonesia. Kemudian kadang-kadang pas Jumatan itu kan gampang. Ya wong Jepang angel dulu boleh obat dulu. Anak orang Indonesia gampang. Angel dulu boleh Jumat. Langsung ngatur itu teman. Nah ini diparingi tips, ya diparingi tips oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sajane Nabi itu perlu untuk itu. Nah, karena itu dikasih tips. Tapi saya baca dulu babnya. Tahawulu man ghalaba nu'atan makani. Wong sing ngantuk nemen dikon pindah. Ya. Yundab sunnah liman bil masjid, sinten mawon sing nang masjid ayat tahawal an makani ila makan akhar, pindah dari satu tempat ke tempat lain idza ghalaba nu'as, kalau dia ngantuk. Di annal harakah, karena gerakan itu kadang memang menjadi obat menghilangkan ngantuk dan itu membangkitkan kesadaran. Dan karena itu sunnah juga kalau itu dilakukan di hari Jumat pas khutbah otomatis. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid wa yatahawwal min masjid dzalika ila baiti." Nek salah seorang di antara kalian itu kok ngantuk padahal dia di masjid, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain. Jadi Nabi bisa tuh ini kok nang masjid iki gone wong kali ngantuk. Soalnya nang jowo pegel. Nah gitu. Masjid hadis hasan sahih. Padahal nek malam Jumatan langsung seger maneh. Soalnya turune wis tutup. Cakep. Makanya cocok dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum. Iya nek wis mari Jumatan, wis mari salat wis sampe kali ya wis otomatis melek-melek dhewe.
itu nomor berapa tadi? Nomor 9 awan pindah. Itulah beberapa ketentuan di dalam kaitannya dengan pelaksanaan hari Jumat. Oke. Untuk yang nomor berapa tadi Ustaz? Itu ada yang menyebutkan tahiyatul masjid. Apa itu hadis? Nama? Yang itu yang ada menyebutkan tahiyatul masjid. Itu pendapat ulama atau itu hadis? Kan ada tahiyatul masjid untuk masih ngomong qobliyah niku mboten enten ya. Cuma muni nek sadurunge sadurunge niku cara Arab qobliyah. Oh niki duduk sadurunge. Niki mesti ya. Masih yo khotib wis munggah ceramah ya. Salat liyane gak oleh, tapi salat iki kudu itu lah disebut tahiyat. Itu ya. Idza ja'atum yawm al-jum'ah wal imam yaqul qul yarka' rak'ataini wa la yatajawwaz fihima. Ya. Kalau datang hari Jumat, imam pun khutbah, ya rukuklah 2 rakaat, maksudnya salatlah 2 rakaat. Dan ya ojo tau-tau. Gitu ya. Mau sekali. Itu situasinya. Ya. Jadi nanti banyak istilah di dalam istilah-istilah ibadah fikih yang sebenarnya itu istilahnya dari para ulama. Karena kalau nggak diberi istilah sampai nggak tahu ini sholat sunnah ini. Artinya no arane qobliyah. Arane no ba'diyah. Kenapa disebut begitu ya? Karena dia dilaksanakan sebelumnya. Karena dilaksanakan sesudahnya. Loh kenapa kok disebut tahiyatul masjid itu? Ya karena mau disebut qobliyah itu kata Nabi, pokoknya sholat apapun kudu lereng. Nah, khotib wis munggah kecuali ya itu tadi. Ini disebut ya. Dalam riwayat yang lain sama. Sholaita qala fasholli raka'ataini. Salatlah 2 rakaat. Tidak disebut istilah tahiyatul masjid sama dengan istilah selawat. Sama dengan istilah beberapa istilah lain itu tidak berasal dari Nabi SAW langsung, tapi kemudian dibuat tulisan. Dan saya kira tidak masalah. Ada untuk membedakan identifikasi. Baik. Itu tentang beberapa poin tentang ya sholat Jumat, keutamaannya dan beberapa perkara yang disunnahkan atau akan dimasukkan di sholat Jumat. Hukumnya apa? Saya kira tahu ya semua ya. Ajma'ul ulama anna sholat al-Jum'ati fardhu ainin wa anna rak'atani. Liqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum ta'lamun. Kata Said Sabiq, sepakat para ulama untuk menghukumi sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Ya. Mengapa sholat Jumat itu hukumnya fardu? Jelas ayat, jelas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Oleh karena itu
Nabi SAW pernah bersabda, karena ada beberapa kelompok orang yang gak teko-teko nang sholat Jumat, maka Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu, aku sakjane kepawi an amura rajulan, kata Rasulullah SAW, yusolli bin nas, kepingin banget menyuruh orang ya untuk ngimami sholat ini sama aku. Dan terus summa uharriku ala rijalin yatakhallafuna al-jum'ati buyutahum. Nah wes itu kan aku iso ngobongi, membakar rumah orang-orang laki-laki kok tidak datang salat Jumat. Nah, itu dari situ para ulama sepakat keras wajib. Ya nopo. Wani nopo kawan. Masalah nopo. Ya, itu hanya bahasa isti'ar. Ya, itu nyilih kalimat. Ya, pantese wong sing gak teko salat Jumat yo opo kae omah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda sambil bertahun kemudian menyatakan di mimbar, la yantahiyanna qawamun an wada'imul Jumat aw la yahtimanna Allah ala qulubihim wa yakununa minal ghafilin. Dari Nabi SAW, hadisnya riwayat Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada orang-orang khususnya yang tidak ikut sholat Jumat, ya, mbok yo leren orang-orang itu meninggalkan sholat Jumat. Leren apa gak leren? Nek gak leren layak timan Allah ala qulubihim. Kalau gak mau berhenti ketika sudah tahu apa namanya sholat Jumat itu begitu penting, kok gak berhenti meninggalkan sholat Jumat, ya Allah akan menyegel hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Saat dulu disegel hati ini berangkat ke Jumatan. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, hadis riwayat Khamsah Abu Dawud dan Nasai, Rasulullah SAW bersabda, Man taraka salata jum'ain tahawunan taballahu ala qalbi. Sapa ya ninggal salat Jumat ping 3 ya ambek ngeremehno, Allah akan menutup hatinya. Tutup hatinya wis tak perlu tadi wong Islam ping 3 Jumat. Tapi nanti ada yang menimbulkan nek gak salat Jumat ping 3 ya wis tutup Islam. Nek wajib, sing wajib sinten, sing boten sinten. Tajibu salatul Jumat ala muslimil hurril aqilil baligil muqimil qadir ala sahilayhi al-khali min al-a'dharil mubihati litakhalluf anha. Wajib salat Jumat itu bagi setiap orang Islam merdeka, akil, berpikir, balik, mukim, mampu berusaha, ya, tidak punya udzur-udzur yang syar'i, ya, kalau bahasa orang sekarang itu wong lanang Islam merdeka, berakal, balik, mukim, boten safa, ya, nggak punya udzur syar'i. Wa amma man la tajibu alaihim, sementara yang tidak wajib siapa? 1, 2 al-mar'ah was-sabi, perempuan dan anak-anak. Sepakat. Perempuan wajib Jumatan boten. Laki-laki wajib Jumatan boten. Nomor 3, al-marid, orang yang sakit. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-Jumatu haqqun wajibun ala kulli muslimin
Jumat itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki. Fi jama'atin wajib jamaah. Illa arba'atun kecuali 4 kelompok orang. 1 abdul mamlukun, orang yang menjadi budak, bukan merdeka. Awakmu tuh kasih nang kene, oleh metu. Ya sudah. Kalau sekarang itu ya karyawan, ya. Sebagian karyawan diperlakukan seperti ini. Ayah sholat Jumat kalau boleh itu ada sebagian. Wajib berjamaah kecuali 4 orang. Abdul mamluk, laki-laki yang mamluk, yang hamba saya dimiliki. Bahasa sekarang itu karyawan rendah. Kalau karyawan yang tinggi, karyawan rendah, buruh kasar itu di sebagian tempat bekerja itu tidak dapat kesempatan. Loh, apa sih enten tentang Indonesia? Buat tentang Indonesia, kan sih Sidoarjo loh. Cuma orang itu kadang-kadang orang sing lapor, orang sing lapor. Nah lapor sangat ditindaklanjuti tidak oleh, gitu ya. Perusahaan gitu. Yang kedua adalah imro'ah, perempuan, betul wajib. Yang ketiga adalah suami, anak kecil, nggak wajib. Yang keempat adalah marid, orang sakit. Ya. Yang keempat, sinten maneh? Musafir, orang yang safar. Wa idza kana nazilan waqta iqamatiha. Kalau ada orang ya yang musafir ya terus sampai di satu tempat, sebagian besar ahli ilmu berkata dia tidak wajib Jumatan karena Nabi SAW pernah safar tidak sholat Jumat pada saat safarnya. Dan hal itu terjadi pada haji wada. Haji wada itu Jumat. Khususnya ketika sampai waktu sholat Jumat, kapan itu? Di Arafah. Di Arafah kan siang ya. Nabi sholatnya sholat zuhur, sholat asar, jamak takdim ya. Walam yusolli jum'atahu, tapi tidak sholat Jumat. Rakaat ya. Di jamak, tapi kadek ya, demikianlah ulama Rasyidin yang lain. Terus 56 sinten maneh sing oleh kak salat Jumat. Saya baca agak singkat ya. Al-Madinul Muhsin, wong duwe utang ya. Wong duwe utang terus iso bayar, kuwatir ditagih. Singitan. Alladzi yakhaful hamsa wal muqtami minal hakim dzalim. Cuma niki kuwatir ditagih iki nek oleh pemerintah atau pihak yang apa ya? Debt kolektor, pokoknya sing ngancam nyawa lah kira-kira. Wong duwe utang kok sampe kate diancam dipateni, gak perlu ngono misal. Tapi kok umum wong duwe utang gak bayar kok diancam dipateni. Sing diancam oleh sing ngidan gak Jumatan. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini disimpulkan dari hadis ini. Siapa mendengar nida panggilan azan, falam yujibu, kok tidak berangkat, maka fala sholat lahu, gak sah sholatnya, illa min udhrin, kecuali karena udhur. Rasulullah SAW ditanya, wa mal udhurin apa sih? Oleh gak budal niku. Yang pertama khaufun wedi. Yang kedua maradun, sakit. Sakit bisa mau ngerti udhur. Yang tadi wedi apa? Ditagih utang. Jadi wedi ditagih utang itu
pendapatnya Sayyid Sabi. Tapi Nabi SAW hanya bunyi, pokoknya uang itu metu sholat itu wedi, maka itu khusyuk. Nah, gitu. Kira aku tidak pernah coba itu macan, betul-betul. Kalau apalagi kalau ada, gitu ya, maka boleh. Atau sakit, gitu ya. Yang ketujuh, terakhir nih. Kullu ma'dzurin murakhasin lahu fi tarkil jamaah. Setiap orang yang memang punya uzur yang ada rukhsah untuk meninggalkan jamaah. Contoh uzur hujan, ya, uzur adem, uzur longsor, uzur. Cuma memang hujan di sini dengan di sana kata. Kalau ada hujan mesti banjir. Betul-betul kali ini. Kalau kali ini ya hujannya nanti. Cuma memang hujannya ya arang-arang. Kapan pakai hujan? Meriki hujan biasa tanpa uang seneng. Ya, kalau begitu sudah bukan uzur lah. Kalau ada hujan yang membuat kenyut atau kenyut, orang itu hanyut, itu bolehlah nggak keluar, bolehlah diam. Tapi kalau uzurnya itu masih ringan-ringan, hujan ala Indonesia, hujan sing golek mie ayam merupakan. Baik, saya kira demikian. Aku boleh ada sesuatu.